حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستديئوا بجمال فقف الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله في أهل مرحبا بك النبي كنصر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin aw kama jaa fil hadits. Bapak Ibu jamaah ngaji pulo akramakumullah hafizakumullah a'azzakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa-dosa kita, dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Sahibul Bait Bapak Haji Ridwan Nur Ridwan beserta keluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan dengan kebaikan beliau Allah Subhanahu wa taala qabul semua hajat-hajat beliau. Allah istiqomahkan beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Kewajiban kita sebagai manusia, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita yang paling pokok adalah taat ibadah, melaksanakan perintahnya, berusaha menjauhi larangannya. Karena setiap kita ini nanti akan dimatikan oleh Allah, dan kehidupan kita ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Apalagi kita sebagai laki-laki khususnya. Laki-laki ini dia pemimpin,
Apalagi yang sudah menikah, maka dia menjadi suami. Yang sudah punya anak, dia menjadi ayah. Maka tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada tanggung jawabnya wanita. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ngaji malam hari yang berbahagia ini, dengan tema kewajiban batasan nafkah dengan kewajiban sunnah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita tuh dalam Islam tuh ada dua. Pertama, kewajiban haqqullah, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Yang kedua, kewajiban haqqul adami, yaitu kewajiban terhadap manusia. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan. Maka wajib untuk kita taat kepada Allah. Apapun masalahnya, bagaimanapun keadaannya, kita sebagai manusia harus menjadi seorang hamba yang merasa hamba. Bukan seorang hamba tetapi tidak merasa hamba. Sayyidina Abul Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah pernah ditanya, kenapa kita sebagai orang beriman doa nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, arabtumullah wa lam tu'du haqqah. Jawaban beliau simpel. Kenapa hari ini kita mengangkat tangan ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan semua doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengar kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Maka kata Sayyidina Abul Hasan Al-Basri, arabtumullah wa lam tu'du haqqah. Kamu tahu Allah tetapi kamu tidak menunaikan haknya Allah. Hari ini nih kita nih, karena tidak menunaikan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah, maka Allah berikan banyak cobaan dan bencana kepada kita. Cobaan yang sudah jelas, bencana yang sudah jelas menimpa kepada kita sebelum kita mati. Allah berikan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Di antara salah satunya, Allah angkat kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, idza asani man ya'rifuni sallat alaihim man lam ya'rifuni. Apabila orang yang tahu Allah berani bermaksiat kepada Allah, maka musibah pertama kali Allah datangkan kepadanya adalah pemimpin yang zalim. Itu terjadi di kala Bani Israel ketika tidak taat kepada Nabi Musa. Bani Israel itu adalah satu kaum yang sangat mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kaum yang mendapatkan makanan langsung dari surga adalah Bani Israel. Berapa lamanya? Lama sekali masanya ketika mereka taat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mereka taat kepada Nabi Ibrahim, ketika mereka taat kepada Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Tetapi ketika mereka membangkang, tidak ikut lagi jalanan Nabi Musa, maka Allah berikan kepada mereka pemimpin yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, yaitu Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi musibah yang menimpa saat ini, hari ini kepada kita, itu karena kita tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum taquluna Abdullah walakin
akan kalian mengatakan kalian adalah ibadullah, adalah hamba-hambanya Allah, walakin ta'maluna amalal ahrar, tetapi kalian beramal seperti amalannya orang-orang yang tidak hamba. Itu loh masalah pertama kita. Maka kata Nabi, aslih nafsak yuslih lakan nas, perbaiki dulu hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kamu dengan manusia. Seorang ulama mengatakan, dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan, lau aslahu dinahum la aslahallahu dunyahum. Ingat, kalau kamu memperbaiki agama kamu, Allah akan memperbaiki dunia kamu. Jadi segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu faktornya karena kita tidak menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada hakul adam. Maka yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Dari keluarga yang paling dekat dengan kita adalah istri. Maka kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya, kepada istrinya, yang pertama ditulis dalam kitab Kashifatus Saja, Safinatun Najah, karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, wa'lam annahu yajibu alal aba wal ummahat ala sabili fardul kifayah. Ingat-ingat nih, orang tua laki-laki, ya, suami, kemudian sebagai ayah, maka kewajiban yang pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Sajanya, wa'lam, ingatlah, ketahuilah, annahu yajibu alal aba, sesungguhnya wajib bagi para orang tua, terutama ayah, wal ummahat, dan para ibu, ala sabili fardul kifayati ta'limi auladuhum, yaitu mengajarkan syariat kepada anak-anaknya. Maka kewajiban yang pertama kali, nafkah yang pertama kali adalah memberikan pendidikan syariat, pendidikan agama kepada istri kita dan anak-anak kita. Ini yang menjadi kewajiban pertama atau nafkah pertama. Syariat kita seperti apa? At-toharatu, mengajarkan dia bagaimana caranya bertoharoh. Was-sholatu, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya sholat yang betul. Wasairis syara'i, dan semua bagian-bagian dari syariat Islam. Kenapa? Karena ini perintah Rasulullah, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat, dan sementara umur anak kalian di usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asyra sinin. Pukul dia ketika dia tidak mau sholat, sementara anak kalian di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', kata Nabi, dan pisahkan tidurnya ketika usia mereka sudah 7 tahun atau 10 tahun. Artinya adalah, kalau kita sebagai ayah atau sebagai suami, antum semua yang di belakang, sebagai istri atau sebagai ibu, kok tidak mengerti syariat, maka apa yang akan diajarkan kepada anak-anak antum? Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada antum, kamu sebagai seorang suami, kamu sebagai seorang istri, kamu sebagai seorang ayah, kamu sebagai seorang ibu, kenapa Anda tidak mengajarkan syariat kepada anak Anda? Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, la yalqallaha 'abdun bi dzambin a'dhama indallahi min jihalati ahli. A'dhama indallahi min jihalati ahli. Tidak ada hamba yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang paling besar, melainkan meninggalkan anak dalam keadaan bodoh urusan agama. Jadi kalau kita pengen selamat sebagai ayah, kalau kita pengen selamat sebagai ibu,
Kalau kita pengen selamat sebagai seorang suami, kalau kita pengen selamat sebagai seorang istri, maka pertama kali kita harus mendidik keluarga kita dengan pendidikan syariat. Jangan sampai kita membawa keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa besar. Anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah besar. Makanya tadi di awal saya bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian itu akan menjadikan kalian menjadi orang yang paling celaka di hadapan Allah. Bisa menjerumuskan kalian ke dalam jahanamnya Allah, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa nih anak, istri, ayah yang menjerumuskan kita nanti pada hari kiamat ke dalam jurang kehancuran? Bagi mereka yang tidak mendidik keluarganya dalam pendidikan agama. Maka kewajiban nafkah pertama kali adalah pendidikan syariat. Jadi nafkah itu ada dua dalam fikih. Ada nafkah lahiriah, ada nafkah batiniyah. Jangan Anda pikir nafkah batiniyah itu hubungan badan. Itu keliru besar. Ya, karena hubungan badan itu terasa. Kenapa disebut dengan batiniyah? Yang tidak terasa, artinya pendidikan hati. Kalau Anda mengatakan nafkah batin adalah seperti berhubungan badan, itu keliru besar. Nafkah batin kata Sayyidina Abbas adalah ta'limu auladuhum bil ilm, yaitu mengajarkan anak-anak kalian, istri kalian, keluarga kalian mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham. Hari ini kita mengatakan saya sudah dicukupi nafkah lahiriah saya, tapi saya nggak pernah tercukupi nafkah batiniah saya. Loh, apa? Suami Anda tidak mengajarkan ilmu? Bukan. Hubungan badan itu salah. Maka dalam fikih nafkah batin jelas-jelas adalah nafkah pendidikan agama. Nafkah lahiriah adalah nafkah pendidikan secara zahir seperti sandang, pangan, makan, tempat tinggal. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian bermuasyarah yang baik kepada istri-istri kalian, kepada keluarga kalian. Maka dalam riwayat dikatakan ai bi ta'limiddin wa ta'addubi bi akhlaqil muslimina. Dari keterangan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kewajiban nafkah batasannya sampai mana? Maka yang saya ingin bahas dulu pertama adalah nafkah batin. Ai bi ta'limiddin wa ta'addubi bi akhlaqil muslimina. Yang dimaksud ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf kata para ulama adalah bi ta'limiddin wa ta'addubi bi akhlaqil muslimin, mengajarkan pendidikan agama dan adab yang baik terhadap sesama. Siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab ya Rasulullah? Orang yang akhlaknya baik. Siapakah orang yang tidak dihisab ya Rasulullah? Orang yang akhlaknya baik. Siapakah orang yang tidak mendapatkan siksa neraka ya Rasulullah? Orang yang akhlaknya baik. Maka Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Para sahabat mengatakan, kami belajar adab, kemudian baru Rasulullah mengajarkan kami Al-Quran. Maka terpenting dalam hidup kita bagaimana kita mendidik anak istri kita, mendidik suami kita dengan akhlak dan ta'adub yang baik dalam Islam. Maka kewajiban kita batiniyah terhadap istri, terhadap anak-anak kita, selanjutnya adalah wa husni suhbati ala karahatin nafsi, memperbaiki kebersamaan
dan keharmonisan dari hal yang kita nggak suka dengan istri kita. Bagaimana caranya? Ini akhlak batiniah nih. Jadi kita harus sabar menghadapi istri yang mungkin dia kurang baik, maka kita harus sabar. Maka Imam Ghazali mengatakan, sering-sering saya sampaikan di sini, as-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil awliya. Sabar terhadap istri yang kurang baik termasuk amaliyahnya para nabi, termasuk amaliyahnya para wali. Jadi kita harus betul-betul kita sabar menghadapi istri kita. Dan kita sebagai seorang suami, kita harus mempunyai 4 kriteria kata Nabi. Yang pertama, dohukan idza walaj, yaitu kalau di rumah menyenangkan. Ibu-ibu, suaminya yang hadir di sini di rumah menyenangkan nggak? Hah? Nggak menyenangkan. Yang pertama, dohukan idza walaj, kalau di rumah menyenangkan. Maka kata Nabi, kalau kamu sudah berani mengambil keputusan untuk menikah, maka kamu harus bisa menyenangkan istri kamu di dalam rumah. Nabi itu, tadi saya baca dalam riwayat, pernah di dalam satu keadaan Nabi memanggil orang-orang Habasyah untuk bermain panah di dalam Masjid Nabawi. Maka Rasulullah memanggil Aisyah, sini mau lihat enggak? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ya aku mau lihat. Maka Nabi mempersilahkan Aisyah untuk bersandar di bahunya. Setelah selesai permainan itu, kata Rasulullah, capek apa enggak? Ngantuk enggak? Enggak. Yuk balap lari. Sayyidah Aisyah balap lari dengan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah SAW mempersilahkan beliau untuk menang, Aisyah untuk menang. Kata Aisyah, wah kamu kalah katanya. Ya. Maka di hari berikutnya balap lari lagi. Ini beberapa lama kemudian balap lari lagi. Tapi Aisyah kalah. Kenapa? Karena kamu sekarang banyak makan, badan kamu menjadi gemuk. Jadi kamu larinya kurang cepat. Artinya itulah dohukan idza walad, menyenangkan istrinya. Ini kadang-kadang kita di rumah udah kayak raja, kopi. Istri itu bukan babu. Istri itu teman, partner hidup, yang kalau kita punya masalah sharing sama dia. Tapi nggak semua masalah kita harus kita ceritakan kepada dia. Ya, kata Nabi, syawirhunna wa khalifhunna. Ajak dia musyawarah, tapi apa keputusan dia? Berbeda pendapat dengannya. Karena biasanya keputusan perempuan tuh ya kurang akurat. Pasti agak keliru. Pasti itu. Iya, tapi kata Nabi apa? Ajak dia musyawarah. Kalau dia bilang A, kamu B. Kalau dia bilang B, kamu C. Syawirhunna wa khalifhunna. Ajak dia musyawarah, tapi bertentangan dengan apa keputusan dia. Tetap yang memutuskan adalah suami. Ini masih nafkah batin ini. Yang kedua kata Nabi, sikitan idza kharaj, tidak mengadukan keluh kesahnya yang ada di rumah di luar. Ini kadang-kadang ngopi yuk. Di mana nih? Di resto Pak Gembus lah. Aduh, istri gua kacau banget, bro. Ada suami kayak gitu ada? Banyak. Karena banyak yang WhatsApp ke saya. Ustadz, ada waktu nggak? Bang Aga tuh. Ini gimana ya kan? Sikitan idza kharaj kata Nabi. Ketika keluar rumah dia gagah, cool. Nggak loyo, nggak menceritakan kesusahan di rumahnya. Kok laki-laki susah bikin status?
Laki-laki susah ketemu sama temennya, yang diceritakan yang diceritakan istrinya. Kalau menceritakan pendidikan, anak saya hafiz Quran, anak saya jadi golf, insya Allah jadi golf terkenal. Kalau menceritakan anak saya kemarin juara A, juara B, juara C, juara lomba ini, juara lomba itu, silakan. Ini kadang-kadang kesusahan keluarga dia ceritakan. Maka kata Nabi, kalau laki-laki seperti itu nggak usah nikah. Apa kata Nabi yang kedua? Sikitan idza kharaj. Gagah tangguh kalau sudah di luar rumah. Yang ketiga apa? Akilan ma wajad. Makan apa yang disediakan oleh istri. Ini apaan sih kayak gini nih? Aduh. Kan papi bilang apa? Masak sayur oyong. Kenapa masuk ke sayur lodeh? Ayo. Antum begitu enggak? Iya. Akhirnya cemberut. Kan gitu istri dan perempuan kan gitu. Iya. Perasaannya 9, akalnya 1. Laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Makanya wajar kalau laki-laki rata-rata nggak peka. Wajar sekali. Kenapa sih Umah suami aku nggak peka? Ya iya emang begitu. Emang nggak peka suami rata-rata laki-laki mah. Nah kalau perempuan kan perasaan aja yang dia kedepankan. Malu, tapi perempuan yang punya malu tuh hebat loh. Nabi Allah suka. Allah sangat mencintai wanita yang sangat tinggi malunya. Ya, di antaranya adalah dia tidak menerima seorang laki-laki yang bukan mahramnya apabila suaminya sedang tidak ada di rumah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kriteria wanita solehah. Ada 2 dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Fassolihatu qanitatun. Wanita solehah itu kata Allah qanitatun, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya sepanjang suaminya tidak menyuruh kepada kemungkaran. Ya, sepanjang suaminya tidak menyuruh kepada kemungkaran, maka taat aja udah. Ya. Nanti akan kita bahas secara fikihnya tentang nafkah ini. Maka yang pertama kata Allah, wanita terbaik di antara kalian adalah fassolihatu qanitatun. Yang pertama qanitatun, dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya sepanjang suaminya tidak memerintahkan dia dalam kemungkaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak diizinkan taat kepada siapapun kalau orang yang memerintahkannya merintah kepada keburukan. Kamu kalau ngaji awas ya, maka kita ngaji aja. Kamu jangan ngaji. Nah, maka kita penting ngaji itu. Kita boleh nggak taat sama suami. Tapi kalau suaminya udah kayak Firaun misalnya, suruh bikin kopi tetap kita taat. Bahkan dalam hal memberikan nafkah lahiriah sepertilah hubungan badan, walaupun dia tidak taat, maka kita seorang istri wajib memberikannya. Ya, Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang diajak tidur oleh suaminya dan dia menolaknya tanpa ada udzur syar'i, Allah laknat dia sampai pagi, aku laknat dia sampai esok hari. Jadi seperti itu. Bahkan nanti dalam fikih itu, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah, seperti memberikan uang, seperti memberikan makanan, itu istri tetap wajib menerima ajakan suami dalam hal itu saja. Ya, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat adalah ghayra sa'ilin amma faqad, tidak pernah mempertanyakan perkara yang tidak ada. Ya. Jadi kalau tadi makan apa yang ada,
yang keempat, tidak pernah mempertanyakan sesuatu yang menyusahkan si istrinya. Mempertanyakan sesuatu yang mempersulit istrinya. Kenapa nggak melakukan itu? Tapi kan itu susah buat aku, Pak. Ya. Apa? Minum air galon. Oh, angkat air galon gitu ya. Pokoknya gitu. Ghayra sa'ilin amma faqat, tidak pernah mempertanyakan sesuatu yang menyulitkan terhadap istri. Kita nih betul-betul sebagai seorang suami itu harus mempunyai 4 karakter tadi itu. Apa yang pertama? Dohukan idza walaj, menyenangkan dalam ruh. Sikitan idza kharaj, tangguh kalau di luar rumah. Kagak apa? Kagak menceritakan kesusahan di dalam rumahnya. Kemudian akilan mawajat, makan apa yang ada. Kemudian yang keempat apa? Ghayra sa'ilin amma faqat, tidak mempertanyakan sesuatu yang memberatkan istrinya. Ya, seperti itu. Itu pendidikan batiniah. Maka sekarang pendidikan zahiriyah, pendidikan lahiriah. Pendidikan lahiriah diantaranya adalah kata para ulama dalam fikih, dalam kitab Raudhatut Thalibin, an-nafaqatu kulla yaumin bitulu'il fajri, yaitu nafkah setiap harinya 1 mud. Ya, nafkah setiap harinya satu mud. Fa idza ajaza, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah tersebut yang 1 hari 1 mud, fahal yanjizu al-fashu, maka istri boleh memilih. Boleh memilih. Pertama, boleh memilih untuk meneruskan bersamanya. Boleh memilih untuk fase nikahnya. Artinya minta cerai. Kalau permintaan cerai dari istri disebut dengan khulu. Kalau cerai dari pihak suami disebut dengan talak. Ketika ada seorang suami dia tidak mau bekerja, males, main game terus, maka seorang istri dia bisa memilih dalam fikih. Maka di sini disebutkan an-nafaqatu kulla yaumin bitulu'il fajri muddan. Nafkah yang wajib lahiriah seorang suami kepada istrinya setiap hari dari mulai tulu fajar. Tulu fajar itu waktu subuh sampai waktu malam, itu setiap hari 1 mud. Fa'in ajaza, kalau seumpama seorang suami tidak menunaikan kewajibannya atas hak istrinya, maka fahal yanajizu al-fashu, dia boleh memilih. Am yumahalu salasata ayam. Pertama, pilihan pertama, qaulani azharuhuma al-amhal, yang paling asoh berikan dia kesempatan 3 hari. Ya lu gua kasih waktu 3 hari. Lu mau kerja apa enggak? Kalau misalnya lu kan nggak mau ngasih batin nafkah zahir sama saya, nggak mau ngasih sandang, pangan, makan, tempat tinggal, kendaraan, maka dalam fikih boleh saya minta khulu kepada kamu. Nah, kalau pihak dari istri kepada suami, khulu itu si istri harus bayar. Makanya dalam sigo takleknya antum ketika nikah itu kan, apabila suami tidak ada kabar selama 2 bulan, maka jatuh talak 1. Apabila seorang istri melakukan hal yang menyakitkan hati suami, maka saya bisa minta khulu dengan saya membayar 10.000 atas persetujuan talak saya kepada suami. Antum berarti ketika sudah mengucapkan kalimat sigo taklek ketika awal nikah dan antum tidak ada kabar 2 bulan, maka pernikahan antum jatuh talak 1. Alhamdulillahnya saya nikah nggak baca sigo taklek. Pas ditawarin, Ustadz mau baca sigo taklek nggak? Enggak, menyusahkan. Iya, udah gitu
yang sebagai KUA-nya muridnya Bapak Puncak. Udahlah jangan, nggak usah katanya. Ya udah aman. Bukan gue yang gemeter, dia yang gemeter tuh. Waktu nikah, tuh Ustaz Evan ada tuh hadir. Kayak gitu. Jadi ketika sudah antum mengatakan sigot-sigot ta'liq yang antum, ada berapa sigot ta'liq itu di buku nikah itu? 10. Nah, itu ketika antum melakukan yang 10 perkara itu, maka akan jatuh talak itu. Hati-hati sekali itu. Ya, dulu yang masih ingat-ingat, ya. Dan itu udah nggak bisa dicabut. Cabut nggak bisa. Kalau salah masuk bisa dicabut, Bang Aga. Tapi kalau udah diucapkan nggak bisa dicabut. Iya. Bisa keluar lagi kalau salah masuk. Bukan rumah saya, rumahnya Pak Gembus, keluar lagi gitu kan. Ini seperti itu. Jadi hati-hati kita sebagai suami ini. Sebagai suami ini hati-hati karena kata Nabi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang main-mainnya jadi beneran. Yang pertama an-nikahu nikah, yang kedua at-talaqu tolak, yang ketiga war-raj'a atau dalam riwayat wal khulu. Itu kembali bersama atau khulu. Kata istrinya, aku tolak aku dong. Ya aku tolak kamu, jatuh talak tuh. Dan tolak dibagi menjadi 2. Ya. Ada tolak yang apa? Ada tolak yang kinayah. Ada tolak yang satu lagi apa? Lupa. Apa? Tolak kinayah sama tolak apa lagi? Satu kali? Apa Ustaz Evan? Lupa saya. Ada tolak yang betul secara zahir ketika seorang suami mengatakan dia tolak jatuh. Ada tolak yang kinayah. Tolak kinayah itu seperti kalau nanti keluar ke Senayan beli belanja habis 10 juta, maka kamu saya talak. Itu kinayahnya, menggantungkan talak kepada sesuatu. Itu namanya kinayah. Kok qadarullah si istrinya melanggar apa yang ditaklekan oleh suaminya, maka jatuh talak 1. Talak 1 disebut dengan tolak raj'i, talak 2 disebut dengan tolak raj'i, talak 3 disebut dengan tolak bain. Artinya 1, 2 masih ada kesempatan. Tapi tolak 3 udah gak ada kesempatan antum untuk bersama istri antum. Maka yang pertama, ada 5 nafkah lahiriah. Yang pertama adalah ashiruhunna bil ma'ruf, perilaku yang baik. Yang kedua nafkah lahiriah seperti makan, minum, rumah, pakaian. Makan dan minum setiap harinya kulla yaumin bitulu'il fajri muddan. Setiap 1 hari dari mulai azan subuh sampai nanti sampai tidur kembali itu setiap hari 1 mud. Pakaian dalam fikih setiap 6 bulan 2 kali. Maka dalam 1 tahun bisa 4 kali, bisa lebih. Itu kewajiban tuh. Maka kalau antum sebagai suami tidak memberikan pakaian kepada istri dalam 1 tahun kurang dari 3 kali, antum terhitung dosa. Terhitung dosa. Kecuali istrinya ridho. Kecuali istrinya ridho. Kalau istrinya ridho, ulima ridhohu, mungkin karena istrinya soleha, dia tahu bagaimana keadaan suaminya. Udahlah Pak, yang penting setiap hari makan udah cukup, nggak perlu beliin baju. Nah itu aman. Kata Nabi, khairu nisaikumul afifah, afifatun fi farjiha ghilmatun ala zawjiha. Sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang afifah. Afifah itu yang bisa menjaga dirinya. Afifah itu. Ya, karena sekarang nih bukan ipar adalah maut. Mertua maut juga. Kan ada filmnya tuh. Norma. Mainnya sama mertua, ya mertuanya Wulan Guritno. Wajar.
Nah iya. Ya kalau mertuanya giginya udah ompong, iya kan, kulitnya udah keriput, nggak mungkin. Di mertuanya Wulan Guritno ya wajar lah kalau selingkuh dia. Maka bukan hanya ipar adalah maut sekarang, mertua ya maut juga. Bahkan sekarang ada film baru itu La Tahzan itu ternyata bukan hanya mertua, babysitter maut juga. Babysitternya siapa coba? Ariel Tatum. Kau usah tahu, lihat di shot YouTube. Ya kan lagi lihat-lihat demo, tiba-tiba ada kayak gitu, nonton sebentar. Ya wajar lah. Jadi memang kemaksiatan terbesar itu, kehancuran rumah tangga itu ketika ada yang bukan mahram masuk dalam rumah. Makanya alhamdulillah sekarang rumahnya Mas Haji di dalam tuh nggak ada laki-laki, perempuan semua. Bahaya dulu, kalau dulu tuh bahaya banget, bahaya sekali. Waliya'udzubillah min zalik, kehancuran itu akan datang. Nabi SAW bersabda, apabila terjadi perzinaan di antara kalian, apalagi di rumah kalian, maka bukan hanya keluarganya mendapatkan laknat dari Allah, tikus yang ada di got rumah itu juga dapat laknat dari Allah. Yang nggak tahu apa-apa, tikus tuh. Apalagi kalau terjadi perzinaan, masya Allah. Transaksi jual beli perempuan, waliya'udzubillah. Jadi semuanya bisa tuh. Semuanya bisa menjadi maut. Ipar ya maut, mertua ya maut, babysitter ya maut, pembantu ya maut, supir ya maut. Semuanya bisa jadi maut. Makanya wanita terbaik kata Nabi adalah khairun nisaikumul afifah. Afifah, ingat, ibu-ibu harus menjadi afifah. Bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga dirinya. Yang kedua apa kata Nabi? Yang kedua adalah gilmah. Setelah menjaga kehormatan dirinya, tidak menerima laki-laki yang bukan mahram, atau suami tidak menerima wanita yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, maka yang kedua adalah ghilmatun ala zawjiha, lemah lembut terhadap suaminya dan bisa mengerti keadaan suaminya. Jadi kalau suami ibu-ibu gajinya cuma 3 juta, yang katanya 3 juta tuh nggak besar satu hari, katanya, masya Allah, iya kan, nggak mikirin orang-orang yang masya Allah, tukang parkir dapat 3 juta tuh nggak mungkin dia bisa 2 bulan. Dibilang sekarang 3 juta, ongkos bensin aja nggak cukup gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau suami-suami antum gajinya cuma 3 juta, jangan maksa membeli sesuatu yang di atas kemampuan suami, di luar kemampuan suami. Berarti antum nggak gilmah namanya. Maka jadilah afifah dan gilmah. Ada tadi kata Allah 2, qanitatun hafidhatun. Kata Nabi 2, afifatun gilmatun. Siap ibu-ibu menjadi afifatun dan gilmatun, bisa menjaga kehormatan ibu-ibu. Termasuk salah satunya itu tidak membicarakan aib suaminya di luar rumah. Kalau bisa, kata Nabi, sembunyikan masalah kamu dalam rumah. Kalaupun ada anak kamu, jangan sampai tahu tuh anak kita tuh. Jangan sampai tahu. Ini kadang-kadang ribut sama istri, anak tahu. Akhirnya anaknya ngeliatin aja kena mental. Jadi kan kalau udah kena mental tuh kan ke bawah sampai tua itu. Akhirnya pisah orang tuanya. Anaknya mengatakan, saya nggak mau punya saya nggak mau punya suami kayak bapak saya, karena dia nggak sayang sama ibu saya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mencari ketenangan dengan laki-laki lain. Nauzubillah min zalik. Makanya kata Nabi, kalau kamu punya anak perempuan, peluk setiap hari apabila dia belum balik. Cium keningnya. Kalau kamu punya anak laki-laki dengan perempuan, dahulukan perempuan. Kalau misalnya qadarullah kamu pulang dari safar dan duit kamu nggak cukup untuk membelikan hadiah untuk anak-anak kamu, dahulukan yang perempuan, kata Nabi. Kenapa? Nabi mengatakan, barang siapa yang punya seorang anak perempuan 3 dan dia sabar mengurusnya sampai menemukan jodohnya, maka baginya bersamaku dalam surga seperti ini.
Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau dua seperti apa? Kalau dua bersamaku dalam surga seperti ini. Ya Rasulullah, kalau satu seperti apa? Bersamaku dalam surga seperti ini. Dan memang ngurus anak perempuan tuh jauh lebih berat daripada ngurus anak laki-laki. Bapernya itu loh. Iya, saya udah ngerasain sekarang si Lubna ini. Masya Allah, dibentak sekali. Aku nggak sayang Abi katanya. Gara-gara si Lubna ribut tadi saya. Iya, orang waktunya zuhur dia minta bakso. Saya bilang, A-nya nanti yang beliin bakso ya nak. Aku maunya sekarang. Kamu nih orang A-nya mau sholat dulu. Ke pojokan dia, ke belakang. Mana ini anak gua? Udah, aku nggak sayang Abi, aku nggak mau sama Abi katanya. Sakit hati saya begitu, sakit banget. Memang, karena kata sih makanya Bi, sama anak perempuan tuh hati-hati. Ya begitu, makanya perasaannya udah dari kecil emang kayak gitu. Perasaan. Maka kata Nabi apa? Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam takun apabila datang kepada kamu yang mempunyai anak perempuan, khusus nih para ayah yang punya anak perempuan ini, apabila datang kepada kamu seseorang yang akhlaknya baik, agamanya baik, maka peganglah dia, kata Nabi. Jadikanlah dia mantu, kata Nabi. Fazawwijuhu, nikahilah dia, anak kamu dengan dia. Illam takun, kalau tidak, wa fasadun arid, maka akan terjadi kerusakan yang besar terhadap anak perempuan kamu. Apa? Perzinaan akhirnya. Iya. Jadi kalau udah datang orang yang bawa agamanya, bismillah, jangan tanya kerjaannya apa? Lulusan apa? Ya kan? Gajinya berapa? Nah, tapi lihat akhlaknya, agamanya. Iya, ada salah satu anggota DPR yang nilainya kecil aja bisa jadi anggota DPR. Asli kan? Kalau kata Haji Ridho, selama masih Indonesia aman. Kama qala Haji Ridho. Apapun aman. Yang penting punya duit. Kalau nggak punya duit, bikin KTP 3 bulan kayak kukuh. Kalau punya duit, bikin KTP. Sekarang lu ngomong, besok pagi jadi kok. Makasih Haji Ridho ya. Iya, 3 bulan, Masya Allah. Itu Ustaz Evan bikin kakak aja sampai 4 bulan ya. Padahal udah bayar itu. Memang ribet Indonesia itu. Kenapa? Karena salah kita tidak taat kepada Allah. Kembali ke situ lagi. Arabtumullah wa lam tu'tu haqqah, kata Sayyidina Hasan al-Basri. Ribut banget. Selagi punya duit aman. Waktu zamannya Covid, alhamdulillah nggak ada suntik-suntikan saya. Iya, Haji Yusyar kirimin KTP Ustadz. Jadi itu kartu 3. Pergi ke Manado naik pesawat aman. Pergi ke Surabaya naik pesawat aman. Udah, aman tat, aman Pak Haji. Udah aman tat, bismillah. Selagi Indonesia masih aman. Tapi nggak tahu kalau di luar. Ya. Jadi kita betul-betul harus menjaga bagaimana keluarga kita ini betul-betul menjadi keluarga yang baik. Maka yang pertama tuh seorang istri harus menjadi afifah dan ghilmah. Jangan sekali-kali menceritakan aib suaminya di luar. Gak boleh, haram hukumnya. Maka kata Nabi, wanita yang cantik adalah man tasurru idza nuzirat. Yang dipandang sama suaminya bikin enak, bikin tenang. Artinya ibu-ibu ketika suami datang ke rumah, pulang kerja, senyum, jangan cemberut. Mana uang? Mas Haji Ridho mandang mana nih? Aman ya? La ilaha illallah. Ya, memberikan pakaian, memberikan makanan. Kemudian ghilmah. Ya, ghilmah itu menjaga apa? Menjaga suara di hadapan suaminya. Ya nggak apa-apa sekali-sekali kalau lagi ribut agak naik sedikit suara, nggak apa-apa.
Tapi jangan setiap hari marah-marah ngomelin terus. Jangan. Maka ini nafkah lahiriah. Kemudian selanjutnya pendidikan. Baik pendidikan agama ataupun pendidikan dunia. Nabi bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Ajarkan anakmu pendidikan agama, kenal Allah, kenal nabinya, baca Quran. Pendidikan dunianya, karena dunia juga penting. Ya, dunia itu penting. Karena kita hidupnya di dunia, maka penting mengetahui ilmu-ilmu dunia. Tapi jangan sampai ilmu dunia lebih kita dahulukan daripada ilmu akhirat. Kemudian yang keempat, kata para ulama dalam fikih, melindunginya dari bahaya. Maka tadi harus menjadi sikitan idza kharaj, menjadi tangguh di luar rumah itu. Kalau ada yang menyakiti keluarga kita, kita orang terdepan. Ya, kita orang yang membelanya. Jangan sampai istri kita disakiti orang lain, kita nggak membelanya. Berbeda dengan istri kita yang mungkin duluan dia kurang ajar sama orang lain, gibahin melulu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka di sini disebutkan, perhatikan. Kemudian, ya, setelah kalau sudah diberikan kesempatan selama 3 hari, ternyata dia masih seperti itu, tidak mau mencari nafkah, fa innahu yumahalu thalathata ayyam liyuhawila tahsilaha wa hadza madhhabul jumhur. Maka boleh istri ambil keputusan. Keputusan yang pertama nih, kalau masih mau bersatu, al-mas'alatu tsaniyatu tajuzu laha al-khuruj fi muddatil imhal. Lu udah 3 hari nih, gua kasih kesempatan tapi lu masih begini, maka istri boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bukan kebutuhan suaminya. Ya, tadi Haji Ridho kirim kalimat nasihatnya Buya Yahya. Salah satunya adalah kalau kita meminjam sesuatu kepada istri, wajib dikembalikan. Tetapi kalau istri, ini agak repot sih buat suami ini. Kalau istri meminjam sesuatu kepada suaminya, maka boleh nggak dikembalikan. Asik kata ibu-ibu. Ya, tajuzu alahal khuruju fi muddatil imhal li tahsilin nafaqah bi kasbin au tijaratin au su'alin. Yang penting dia bisa makan dengan anaknya, karena dia udah punya suami yang kurang ajar ini. Ya, wa laisa lahu man uha minal khuruji wa qila lahu man uha wa qila in qaddartu alal infaq. Kalau suaminya awas lu keluar, maka enggak boleh, kita enggak taat. Perhatikan ini dalam fikih nih, dalam kitab Rodotul Talibin. Contoh gini, ada seorang suami malas banget. Dia udah dikasih kesempatan untuk memberikan nafkah selama 3 hari cari, maka dia enggak dapat. Bukan enggak dapat, dia pokoknya malas, yang sifatnya malas. Beda kalau suaminya udah usaha ya. Maka si istri, dia ketika keluar rumah, dia suami tidak ada hak untuk melarangnya. Keluarnya istri walaupun dilarang oleh suami, keluarnya tidak menjadikan murkanya Allah kepadanya. Ini secara fikih boleh, ya. Walaisa lahu man'uha minal khuruj, maka enggak pantas buat suami melarang istrinya mencari nafkah. Paham di sini insyaallah? In qaddarat alal infaq bimaliha. Kenapa? Karena dia nggak bisa memberikan nafkahnya kepada si istrinya. Tidak bisa memberikan hak kewajibannya kepada istrinya. Tetapi perhatikan ini. Islam yakun yuwaffa ma alaihi la yamlikul hajra, ya. Qala ar-Ruyani wa alaiha an na'uda ila manzilihi bil lail. Tapi dalam urusan meminta hubungan badan, walaupun suami tidak memberikan haknya kepada istrinya, wajib seorang istri
nerima ajakannya. Khawatir apa? Kalau seorang suami tidak diterima ajakannya, maka dia keluar rumah terjadi perzinaan. Maka adanya ibu-ibu itu sebenarnya untuk lebih menjaga kemaluan kami. Makanya ketika ada seorang sahabat yang melihat seorang wanita cantik, dia buru-buru kembali ke rumahnya dan dia melampiaskan hawa nafsunya dengan istrinya. Dia ceritakan kepada Nabi, kata Nabi, itu adalah sedekah dan itu adalah pahala paling tinggi. Kenapa ya Rasulullah? Padahal kan itu melampiaskan hawa nafsu kami. Ya, karena dilampiaskannya dengan perkara yang halal. Kata Nabi apa? Ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kalian para pemuda, kalau mampu menikah segera menikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Apabila kalian gak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah kalian berpuasa. Udah mah nafsunya gede, makan banyak lagi, makin tambah nafsunya itu. Fa innahu lahu wijaun, kata Nabi, karena dengan berpuasa lebih menjaga hasrat keinginan kamu untuk melakukan itu. Perkara kayak begitu tuh dibayangin aja udah enak, apalagi ngelakuinnya. Betul nggak Ustaz Holil? Hah? Betul nggak Ustaz Holil? Jelasnya di sini insya Allah ya. Jadi tadi, kemudian nafkah yang lahir itu harus kita tunaikan bagi para suami. Ya, tidak ada batasannya kecuali sudah bercerai. Kalau sudah bercerai, maka nafkah yang lahiriah seperti kulla yaumin bitulu'il fajri muddan itu terhenti sampai masa iddah selesai. Contoh, ada orang namanya Zakaria, dia bercerai dengan istrinya bernama Fatimah. Maka selama perceraian menunggu masa iddah, Zakaria wajib memberikan nafkah yang 5 tadi kepada si Fatimah sampai masa iddah selesai. Kalau selesai masa iddah, maka selesai nafkah sandang pangan dan rezeki tadi, tapi dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai mati. Sama anaknya wajib memberikan tempat tinggal supaya nyaman. Kalau sama istri aman, udah selesai. Ya jelas di sini ya. Walaupun talaknya talak bain, walaupun talaknya talak 3. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu agama, nggak tahu ngaji, setelah selesai nafkahnya enggak. Hitung dia sampai 3 kali persucian, berarti 3 bulan. Kalau seumpama 1 bulannya adalah 5 juta, berarti 15 juta kamu kasih ke dia. Udah biar saya nggak ada urusan lagi sama kamu, saya kasih langsung di muka 15 juta. Selesai ya, nafkah saya selama 3 bulan. Kalau kamu tidak memberikan itu, haknya dia selama 3 bulan menunggu masanya, dosa kamu. Orang yang tidak adil kepada istrinya pada hari kiamat, nanti kata Nabi apa? Dia akan miring bangkitnya di hadapan Allah. Maka hak kita juga harus adil kepada istri dan kepada anak-anak. Ya. Jadi kepada istri juga adil, kepada anak-anak juga kita harus adil. Hati-hati ya. Makanya jangan coba-coba kalau belum punya ilmu yang tinggi. Paham di sini insyaallah. Ngerti ya apa kata saya ya? Jadi seperti itu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu takut, merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fawahidatan, maka cukup 1. Wa ma malakat aymanukum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haknya orang-orang yang kamu tanggung. Haji Ridho berapa ribu orang ditanggung, takut harus nyantuk Mas Haji Ridho sama mereka-mereka yang digaji. Wa ma malakat aymanukum. Jangan sampai kita punya anak buah, kita punya orang yang kita
bekerja di rumah kita, tetapi kita tidak memberikan haknya sampai air keringatnya kering, maka tempatnya neraka jahanam, kata Nabi. Nabi SAW ketika menjelang wafat pesan 3 hal. Pertama apa? As-sholat. Tolong jaga sholat. Yang kedua, an-nisa. Ibu-ibu, wanita itu sebelum Nabi lahir hina di hadapan manusia. Orang-orang kafir Quraisy dulu tuh paling malu kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena memutuskan nasab. Banyak cerita sahabat yang dulu masih jahil ngubur anaknya hidup-hidup, seorang wanita anaknya hidup-hidup. Banyak. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi mengatakan ma akraman nisa illa karim wala ahannahunna illa laim. Siapa yang memuliakan perempuan, mulia di hadapan Allah. Siapa yang menghinakan perempuan, sampah di hadapan Allah, kata Nabi. Maka yang paling tepat kita muliakan adalah mahram-mahram kita yang perempuan, istri, orang tua kita yang perempuan, mertua kita yang perempuan, bibi kita, bude kita, nenek kita, keponakan kita yang perempuan. Kita muliakan tuh. Jaga mereka. Ya, jangan sampai kita menghinakan mereka. Jangan sampai kita menghinakan mereka. Apa Nabi yang terakhir pesannya? Setelah an-nisa, tolong jaga wanita. Yang terakhir pesannya Nabi adalah wa ma malakat aimanukum. Kalian-kalian yang jadi bos, kata Nabi. Kalian-kalian yang menjadi raja, kalau punya anak buah, kalau punya budak, tolong diperhatikan. Tunaikan haknya sebelum air keringatnya kering, kata Nabi. Maka Allah berfirman, bagaimana? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Perhatikan orang-orang yang di bawah kalian. Kalau kita berani memperkerjakan orang kepada kita, maka kita harus siap apapun kepada dia. Maka dalam kitab Fadilah Ramadan itu disebutkan, barang siapa yang memberikan kesempatan istirahat kepada anak buahnya atau budaknya di bulan Ramadan, maka Allah haramkan dirinya dari neraka jahanam. Ya, misalnya di sini ada Pak Awi, kerja Ramadan udah Pak Awi, nanti habis duhur sampai 1:30 istirahat. Maka yang memberikan kesempatan itu, kata Nabi, Allah haramkan dirinya dari neraka jahanam. Memberi kesempatan tidur, kesempatan istirahat, insyaallah ya. Maka orang itu kalau sudah dalam pendidikan agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kata Gus Yusuf waktu berikan bayat masyurah di rumahnya Haji Ridho, rumah tangga kalau pengen bahagia, saya ja'alul lahumur rahmanu wudda, maka pertama adalah masukkan agama dan sunnah Nabi ke dalamnya. Udah akan saling kasih sayang tuh, sehingga nanti sunnah kan diamalkan, larangan Allah kan dia tinggalkan. Orang kenapa bisa mengamalkan sunnah? Karena dapat taufik dari Allah. Orang kenapa bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan udkhila fi qalbihi ar-rifqa." Kata Nabi, apabila kalau Allah sayang sama hambanya, kalau Allah betul-betul cinta sama hambanya, maka Allah akan memasukkan rifqa dalam hati. Apa rifqa itu? Rifqa itu kelembutan dalam berakhlak. Bisa lembut bagaimana? Kata Gus Yusuf, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Iman, amal soleh, masukan agama, masukan sunnah, wudda, maka akan baik rumah tersebut. Insyaallah. Agama adalah solusi dalam hidup kita, maka jadikan agama sebagai tujuan hidup kita. Insyaallah kebaikan akan datang ketika dengan agama,
ridha Allah akan datang ketika dengan agama. Ridha Allah bukan datang dengan harta yang banyak. Ridha Allah tidak datang dengan pangkat jabatan yang tinggi, tidak. Ridha Allah datang ketika agama wujud dalam kehidupan rumah kita. Semoga Allah berikan kebaikan terus kepada kita. Allah jaga negara kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kah? Tidak. Silakan. Ayo. Nggak ada? Ayo. Itu Hamka. Buya Hamka. Baik, gimana? Baik, ditolong di itu. Tentang apa? Kunut. Oh, khuluq. Akhlak. Oh, khuluq. Yes. Ente pakai qaf, khuluq. Bukan khuluq. Kalau khuluq masuknya ke akhlak. Kalau khuluq, kha lam ain. Khuluq. Coba. Di mana keluarnya huruf kha? Pukul di mana aku keluar kha? Al-halqi bagian mana? Adnal halqi, ntar dulu ya. Di mana keluarnya huruf lam? Wasatul lisan. Apa aja yang keluar bersamanya? Nun, lam, ra. Kemudian ain di mana ain? Ain di al-halqi. Ain di al-halqi. Tidak ada huruf yang keluar dari hidung. Ya kan? An'amta. Salah tuh. Ini gurunya Devian. Ya, Ustaz, ya, Hamka, bahasa Hamka. Gimana khuluq? Kenapa? Jadi kalau khuluq itu menurut kita atau menurut pengadilan agama, Ustaz? Baik. Nah, terus yang kedua, jadi kan setelah khuluq nih perempuan diletakkan satu, kemudian suaminya menikah lagi. Setelah berapa bulan baru ketahuan kalau di pengadilan agama itu ternyata jadi salah satu. Itu statusnya gimana? Baik. Dalam Islam, ketika suami mentalak istrinya jatuh langsung. Istri yang mentalak. Ya baik. Ini dulu saya mau nih. Ketika seorang suami mentalak istrinya, antitolikun, kamu saya talak, jatuh tuh. Walaupun di dalam pengadilan tidak, di dalam catatan negara, tapi dalam fikih jatuh. Begitupun ketika khuluq, ketika seorang istri mengatakan, aku minta khuluq sama kamu, minta talak sama kamu. Kalau suaminya mengiyakan, sekarang saya mau tanya, suaminya iya nggak? Kalau enggak jatuh, walaupun di pengadilan jatuh. Maka kembalinya kalau ke pengadilan, kalau seumpama ketika seorang istri meminta khuluq kepada suaminya dan suaminya diem aja, dalam masa 2 bulan dia tidak memberikan kabar, jatuh. Apalagi kalau misalnya antum setelah nikah baca sigo taklek. Baca sigo taklek nggak misalnya orang itu? Kalau baca selama 2 bulan, jatuh talak 1. Walaupun tanpa disetujui oleh si suami. Kenapa? Karena sudah taklek di awal nih, di awal pernikahan. Terus yang ketiga apa tadi? Kalau suaminya nikah lagi. Loh, kalau suami nikah lagi jangankan udah cerai. Orang masih ada istrinya aja boleh nikah lagi. Betul. Ini hukum loh ya. Ini hukum. Ini hukum. Ini hukum ya. Jadi gini, ketika apalagi yang sudah cerai, yang masih ada aja maka boleh menikah lagi. Apalagi yang sudah cerai. Berarti kan artinya ketika dia menikah lagi dan tidak mengetahui istrinya, maka nggak jadi masalah. Walaupun di pengadilan sudah jatuh talak 1. Kalau Anda mengatakan, Mas Hamka, tapi istrinya nikah lagi, nah itu masalah. Yang saya tanyakan, yang nikah lagi suami apa istri? Suami aman. Tapi kalau yang menikah lagi istri, perhatikan, kalau yang menikah lagi istri itu masalah. Ingat ya, ibu-ibu nih, kalau dalam masa talak Anda belum sampai 3 salah satu quru,
3 kali persucian dan Anda menikah lagi, zina, berarti nikah Anda tidak sah. Berarti si perempuan itu berzina. Paham nggak? Jelas nggak Mas Hamka? Aman ya? Kayak tadi, semisalnya suami si istri minta, aku mau hulu sama kamu. Aku nggak mau kalau hulu. Akhirnya dia lapor ke pengadilan, ya kan? Katanya lawyer sama Pak Hakim nih. Ketika pas Bapak misalnya, saya minta hulu sama suami saya. Alasannya apa, Bu? Sesuai syariat enggak? Pokoknya saya udah muak sama dia, malas kalau tidur ngorok terus. Perutnya makin kesini makin gendut. Yang hamil malah dia, bukan saya. Misalnya si pihak pengadilan mengiyakan, dia dosa dong. Itu karena bukan syariat. Gini loh, dia kalau lagi main sama saya baru nempel udah loyo. Itu boleh loh. Itu boleh minta hulu. Ibu-ibu ketika punya suami seperti itu boleh minta hulu. Ada 5 syaratnya tolak yang dibolehkan dalam syariat, dan ada 5 perkara syaratnya hulu dibolehkan dalam syariat. Salah satunya adalah itu. Iya, loyo baru nempel, udah gedebak-gedebuk nempel loyo, ya Bu. Jelas? Aman di sini? Aman ya, insya Allah ya. Maka seorang istri yang ditalak, kalau dia mau menikah lagi, tunggu sampai salah satu kuru, sampai 3 kali Kalau sudah 3 kali persucian, bebas. Kalau seumpama suaminya mau datang lagi, mau nikah lagi, nikah ulang, kasih mahar ulang, akad ulang, walaupun tolaknya tolak 1. Tapi bedanya tolak 1 dengan tolak 3. Kalau tolak 3, perempuannya harus nikah dulu sama yang lain, duhul dulu sama yang lain, ditalak lagi sama yang lain, tunggu masa iddahnya 4 bulan baru nikahin. Iya. Tapi kalau talak 1 nih, udah 3 bulan nih, nggak ada kabar nih. Udah selesai dong, berarti masa iddah. Ya kan? Tiba-tiba dia datang. Misalnya dia cerai Januari tanggal 1. Januari, Februari, Maret. April dia datang lagi. Udah 3 kali suci ini, 3 kali persucian. April dia datang lagi. Aku mau rujuk sama kamu. Itu nggak bisa langsung rujuk. Maka itu harus nikah ulang, akad ulang, kasih mahar ulang, ada saksi baru. Kemudian sunnah ada tasyakuran, aulim walau bisyatin, kata Nabi. Tampakkan pernikahan kamu walaupun hanya dengan memotong 1 ekor kambing. Ya kalau kita nggak mampu beli kambing, beli ayam lah. Tapi kalau belum, udah mau 3 nih talaknya, udah mau 3 nih masa haidnya nih. Datang dia bulan kedua, kamu udah haid berapa kali? Dari kamu cerai sama aku, udah 2 kali. Roja'atuki, langsung, tanpa harus nikah ulang. Pegang tangannya, bawa dia ke kamar, selesai. Bahkan para ulama fikih mengatakan rujuk kepada istri yang belum sampai masa 3 bulan, hanya tidak mengatakan roja'atuki, udah selesai. Pegang tangan, ajak ke kamar, beres. Tapi kesempatan talak kita ada 2 lagi. Paham nggak? Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik. Alam, hai Pak Haji, mana? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami semuanya. Ini barangkali mau sharing atau bertanya. Jadi terkait dengan memang budaya dan sunnah yang terkait dengan sunnah untuk menikah daripada 2, 3 dan 4 bulan Syawal. Nah ini sudah terjadi atau ada lah di kalangan artis atau di kalangan para kiai. Itu kan poligami itu sudah tidak asing lagi. Nah kalau misalnya
ada 3-4 bahkan lebih dari itu. Untuk di akhirul kiamah itu bagaimana ininya? Baik. Karena itu apakah sesuai dengan akhlaknya kepada suaminya atau bagaimana? Jadi artinya masuk surga semua bersama-sama atau bagaimana? Baik. Mungkin itu hanya satu yang mentera disampaikan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bersatu dalam ketaatan, misalnya ada seorang yang punya lebih istri dari satu dan tidak ada perceraian di dalamnya, maka sampai hari kiamat dia akan berjumpa. Tapi kalau misalnya gini, saya punya istri saya meninggal, atau saya meninggal, Umah nikah lagi, maka dalam riwayat hadis Umah nggak akan ketemu saya. Dia dengan suami keduanya. Tapi dalam riwayat dikatakan dia boleh memilih, karena di surga tinggal memilih. Di surga udah nggak ada lagi larangan. Artinya nanti ketika misalnya saya meninggal duluan dan Umah menikah lagi, dan memang saya perintahkan dia suruh nikah lagi kalau saya sudah meninggal, karena nggak boleh. Kalau laki-laki makruh menduda lama-lama, ya. Kalau perempuan boleh, nggak sampai tingkatan makruh. Kalau misalnya saya meninggal dan istri saya menikah lagi, maka dia hari kiamat boleh memilih. Ada hadisnya. Ummu Darda ketika ditinggal oleh Abu Darda, ya, ditinggal oleh suaminya, maka diperintahkan oleh Nabi untuk menikah lagi. Apa kata Sayyidatina Ummu Darda? Aku lebih memilih dengan Abu Darda nanti di surga. Ya kalau misalnya ibu-ibu capek sama yang sekarang, pas mati nikah lagi aja. Ini hadis. Nah, pendapat yang kedua adalah di surga udah nggak ada larangan. Artinya antum boleh memilih. Misalnya, Kuku, kamu masih mau sama Iko nggak? Boleh. Atau enggak misalnya, Kuku masih mau sama Iko nggak? Yang lain dulu deh, Allah gitu. Misalnya. Ya Rabba Ibrahim. Di surga bebas. Dan di surga udah nggak ada lagi cemburu, udah. Ya jadi gitu Pak Haji ya, aman ya Pak Haji ya, insyaallah ya. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu kalau baca ya Nurul Aini, jangan ya Nurul Aini, karena huruf nida apabila setelahnya mudhof ilaih maka wajib dibaca nasab. Ya Nurul Aini marhaban jaddal Husaini, marhaban gitu. Jadi gitu, kecuali huruf nida setelahnya nggak ada mudhof ilaih. Ya Muhammadu, ya Allahu. Kalau ada munada yang setelahnya ketemu kalimat isim dan ada setelahnya disebut dengan munada mudhof, maka wajib dibaca nasab. Ya, jadi jangan sampai ngaji plo didengar sama orang, ya Nurul gurunya siapa ini? Wah, nggak pernah ngajarin. Jadi ya Nurul apa? Coba ya Nurul Aini, ayo. Berbeda kalau setelahnya kalimat isim itu nggak ada lagi mudhof ilaih. Jadi ya Muhammadu, ya Allah, ya kan kayak contoh ya Habibi, ya Rahmanu, ya Fatahu, ya Allah. Karena semuanya jadi apa? Jadi masing-masing. Tapi kalau ada kalimat setelahnya maka jadi mudhof ilaih. Ya Nurul Aini, enggak ya Nurul Aini. Paham ya di sini insyaallah ya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata
quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia aminan mutmainnatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wakhtar lana wa saddidna ya Allah. Ikhtar lana Allahumma khir lana wakhtar lana wa saddidna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Allahumma lakal hamdu minal iman, lakal hamdu minal islam, lakal hamdu minat taubah, lakal hamdu min jami'an ni'am. Allahumma kammil ma'aniha khususan mahat ar-ridha Magelang ya Allah, kamil ma'aniha, kamil mabaniha, asfi aradiha, adim barakatiha, abqiha ila yaumil qiyamah. Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا يا الله وافتح لنا يا الله واغفر لنا يا الله واهدنا يا الله وارزقنا يا الله ونجنا من القوم الظالمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا أننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتوب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu silakan.